Ya, setelah menempuh perjalanan darat sekitar 3,5 jam, akhirnya kami sampai di Bandar Udara Juanda. Saya bersama Pendeta Ayub yang ada di sana akan mengadakan perjalanan ke NTT. Tujuan pertama adalah di Kota Kupang. Nanti kami akan terbang dari Surabaya ke Kota Kupang. Setelah itu besok pagi menyeberang ke Pulau Semau dengan menggunakan feri. Kemudian setelah itu akan kami lanjutkan perjalanan ke Pulau Sumba. Ya. Semau adalah sebuah pulau terletak di perairan sebelah barat Pulau Timur, yakni 20 km di sebelah barat Kota Kupang. Untuk menuju ke sana, kita harus menyeberang dari Pelabuhan Bolok. Ada dua pilihan. Pertama, menggunakan kapal feri milik ASDP. Kapal ini mampu mengangkut mobil, namun hanya beroperasi sekali dalam sehari. Pilihan kedua adalah dengan menggunakan sampan milik rakyat. Kalau naik sampan ini memang kita bisa berangkat kapan saja, tapi harus siap terombang-ambing oleh ombak. Kami memilih pilihan yang pertama. Sekitar 15 menit, perahu feri yang kami tumpangi berlabuh di pesisir utara Pulau Semau. Dari sini kami masih harus menempuh perjalanan darat sejauh 15 km. Suara gemeretak roda mobil melindas jalanan tanah berbatu. Debu jalanan berterbangan karena memang sedang dikerjakan pengaspalan jalan. Pulau Semau sebenarnya hanya sejengkal dari Kota Kupang, ibu kota provinsi NTT. Namun wajah pulau itu tertinggal nyaris dalam segala hal. Luput dari perhatian kepala daerah yang berganti-ganti di sana. Namun semenjak Victor Laiskodat menjadi gubernur NTT, pulau ini mulai mengalami kemajuan. Soalnya Semau adalah tanah kelahiran gubernur NTT ini. Pengaspalan mulai dilakukan di beberapa ruas jalan. Nah, sekarang sudah sampai di Pantai Autan. Wah, pantainya bagus sekali ya. Pasirnya putih, ombaknya tenang, bersih ya. Lautnya warnanya hijau dan biru. Wow, luar biasa. Puji Tuhan ya bisa sampai di sini, dan di sini ada villa. Akhirnya kami pun sampai di villa yang terletak di pinggir Pantai Autan. Villa ini ternyata milik gubernur NTT. Dari pantai ini kita dapat menikmati sajian pasir putih dan sensasi matahari terbenam. Halo, ini ya. Nah, ini teman-teman dari tim Sumpah menikmati suasana sore di Pantai Autan. Ya, pantainya seperti ini. Iya, kayak disaring. Iya. Oh iya. Tapi ini belum, bukan ini karang ya. Anakku tuh suka juga ngambil satu itu terus kenangan. Ya. Ya mungkin. Ya, hari ini adalah hari kedua. Kita sudah sarapan di villa ya, di villa di Autan ini. Ini rumah makannya. Ya, ada di pinggir pantai, persis di pinggir pantai yang ada di sana. Pantainya sangat biru ya.
Iya, sekarang sekitar 5 kilometer dari villa terdapat kolam Uisimu. Pisah sama istrinya. Pengantin baru. Iya, ini kami ke danau yang kolam sih katanya. Ada. Oh, ini khusus penyu. Ya, ada penyunya. Ada penyunya di sana. Ada penyunya sayang. Anak ikut dulu. Ya, ini semacam laguna ya. Laguna yang memerangkap air. Ini air laut sebenarnya. Terperangkap di dalam daratan, di dalam cekungan, dan airnya jernih. Nah, di sana ada penyu. Kolam alami yang lebarnya kira-kira 15 kali 10 meter ini berair payau jernih yang diapit oleh rindangnya pepohonan dan batuan karang di tepi kolam. Jaraknya terpisah sekitar 300 meter dari pantai Otan. Tidak terlihat sama sekali ada sungai di permukaan, akan tetapi menurut warga setempat ada terowongan di bawah tanah yang menghubungkan antara kolam dengan laut. Uisimu dalam bahasa Hilong berarti kolam tempat merendam singkong hutan. Karena pada zaman dulu kolam ini digunakan oleh warga setempat untuk merendam singkong hutan yang beracun. Setelah direndam selama kurang lebih seminggu, maka racun di dalam singkong ini dapat larut sehingga dapat dikonsumsi oleh warga. Di kolam ini hidup sejumlah ikan berukuran kecil dan sedang dan juga penyu. Penyu tersebut dipercaya sebagai jelmaan penjaga kolam. Ada situ, Kam? Ada. Nah, waktunya kembali ke Kota Kupang. Kami memilih menggunakan sampan dan berlabuh di Pantai Tenau. Oh, kakak akhirnya ikut ini. Iya, Kenapa? ya lebih asik di sini kan. Lagian dia nggak Oh iya. Seorang pelaut. Indonesia. Ya, sekarang dalam perjalanan pelayaran menuju ke Tenau di Kupang. Kami mencoba menggunakan kapal yang kecil dan ombaknya juga tidak begitu besar, tapi terayun-ayun dan asik juga di situ. Dengan menyewa kapal perahu ini dari Semau. Golkar itu kuning. Destinasi berikutnya adalah Gua Kristal. Untuk mencapai Gua Kristal ini, kita harus berjalan kaki sekitar 150 meter menuju mulut gua dari tempat parkir kendaraan.
Sepintas dari luar, tidak ada yang menyangka bahwa di dalam gua ini terdapat kolam air yang jernih. Apalagi bila tidak ada cahaya yang menerangi kolam. Ya, sebelum menunggu waktu penerbangan, kami menyempatkan diri untuk... Kolam air ini tersembunyi di balik celah bebatuan kars gua. Kolam memanjang dari utara hingga selatan dengan ukuran sekitar 10 meter kali 3 meter. Untuk menjangkaunya, kita perlu usaha ekstra karena harus menuruni batuan licin sekitar 20-25 meter ke bawah. Saya sendiri beberapa kali harus ngesot. Tangan dan kaki harus mencengkram dengan sempurna agar tidak terpeleset. Seperti ini. Nanti naiknya lewat sini juga. Turunnya mudah, nanti naiknya yang akan menjadi perjuangan. Namun saat tiba di kolam, segala kerja keras itu akan terbayar lunas dengan melihat keindahan air di gua kristal ini. Gradasi warna biru muda dan tua memendar dari kolam air di gua kristal ini. Batuan yang berwarna putih terlihat ketika cahaya dari lampu menyorot ke dasar air. Iya, sekarang ada di gua kristal. Airnya memang sejernih kristal dan luar biasa. Di atas tampak gersang, tapi begitu masuk di dalam, sini airnya melimpah dan sangat jernih. Oh, Tuhan luar biasa. Gua kristal keren. Airnya sangat bersih, dingin dan menyegarkan. Tidak ada lumpur dan sampah pun di dalam gua ini. Air di dalam gua kristal ini juga terasa payau. Hal itu terjadi karena gua ini memang tersambung hingga ke laut yang berjarak 250 meter dari gua. Woi. Kita juga. Woi. Sambil teriak, oh. Woi. Geronimo. Atas, 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 atas. Geronimo. Hey. Wow. Hey. Wih. Jauh banget tuh. Ayo. Ada di sana posisi. Coba kasih tenang dulu. Ya. Jangan lupa berikan semua nanti. Pasti, pasti. Ya, sekarang proses boarding ke Waingapu dari Kupang. Kami akan terbang ke Waingapu. Jalan sekitar penerbangan selama 45